Beginilah contohnya, misalnya gambar kiri dan kanan. Yang kiri adalah tempat helm, dijelaskan itu tempat helmnya yang seperti apa posisinya. Lalu untuk yang di kanan itu adalah untuk biasanya maintenance, punya alat-alat tools, disesuaikan dengan ukurannya, bahkan untuk material ini ukuran berapa itu diurutkan, sehingga besok ketika kita mau cari alat ukuran segini untuk yang kondisi ini, kita dengan cepat dan mudah menemukannya. Dan ketika itu posisinya hilang, tidak ada di situ, kita tahu apa sih barang yang hilang. Bayangkan kalau ini dalam satu toolbox yang penuh, kita taruh tidak teridentifikasi, akan lebih sulit untuk mencarinya. Ini untuk contoh keduanya, areanya kita taruh marking. Ini kalau kita sebut marking seperti ini, di marking itu area hidran, area tempat sampah. Lalu untuk alat-alat kebersihan kita taruh di area rak. Ada rak khusus untuk naruh sapu, untuk naruh pel, itu khusus. Itu baiknya kita bisa terapkan sehingga alat-alatnya juga semakin mudah untuk kita jaga kondisinya. Ini untuk yang di area kantor, biasanya kertas-kertas, buku-buku, alat tulis itu mudah sekali untuk berceceran dan tidak pada tempatnya. Kalau kita punya sistem yang baik, kita rapikan, akan lebih mudah dan terorganisir. Jadi kita mencari dokumen tertentu atau alat tulis tertentu, itu akan lebih mudah mencarinya. Itulah ketika kita pakai rapi itu seperti ini efeknya. Lalu selanjutnya, setelah kita bisa melakukan ringkas dan rapi, langkah selanjutnya adalah resik. Kita melakukan pembersihan. Jadi resik ini ya dalam gampangannya memang hanya melakukan cleaning atau pembersihan. Kondisinya tujuannya adalah memberikan kondisi yang paling baik, paling seperti layaknya baru terus. Nah, tujuannya adalah seperti itu. Jadi kita ketika kondisinya bersih, bebas dari debu, itu akan tujuannya adalah menjaga kualitasnya. Kalau katakanlah kita punya mesin-mesin, terutama mesin-mesin itu mudah kotor. Kalau kita biarkan kotor terus, efeknya ke depannya pasti akan lebih mudah cepat rusak. Kalau pada kantor-kantor, kalau kotor sudah pasti, karena bisa menimbulkan penyakit. Kalau misalnya itu ada debu-debu atau mungkin tumbuh jamur, nah itu akan menjadi sumber penyakit juga. Ini contoh gambarnya, di bagian itu adalah papan pengumuman dan dicampur dengan area-areanya lain tidak jelas. Nanti pengumumannya tidak tahu itu mana yang masih dipakai, mana yang enggak. Kalau kita sudah punya papan pengumuman jelas, ada markingnya, kita bersihkan. Mana sih yang pengumuman yang sudah tidak perlu atau informasi tidak perlu, kita singkirkan. Lalu yang dalam kondisi bawahnya adalah kondisi mesin. Itu kalau mesin di bagian kiri kita biarkan terus menerus, kita pasti akan melihat bahwa itu akan nanti kedepannya pasti rusak. Tapi kalau kita sudah melakukan resik, kalau kita melihat kondisi yang ini, sudah pasti kondisinya akan terawat dan terjamin mungkin berapa tahun ke depan masih akan sama. Lalu selanjutnya adalah rawat. Rawat ini adalah konsepnya menjaga atau melakukan 3R yang tadi, ringkas, rapi, resik, secara terus-menerus dan berulang-ulang. Jadinya kondisinya ringkas, rapi, resik, kita lakukan lagi. Ketika kondisi sudah tidak ringkas, kita ringkas lagi. Ketika kondisi sudah tidak resik, kita resikkan lagi. Jadi kondisinya ini adalah untuk menjaga bahwa 3R itu terus dalam kondisi yang paling baik. Akan terus kondisinya seperti itu. Kalau rawat tidak dilakukan, suatu ketika kita tidak melakukan resik, maka kondisinya akan kotor lagi. Kalau kita tidak ringkas, kondisinya akan berantakan lagi. Jadi penting dilakukan rawat. Lalu yang terakhir adalah rajin. Rajin ini berarti membuat segala sesuatunya itu tertata, rapi, dan kalau bisa itu yang paling penting dijadikan kebiasaan, dijadikan perilaku, budaya. Dalam perusahaan-perusahaan besar yang menerapkan 5R, biasanya bahkan 5R ini dijadikan program tahunan, program khusus, atau bahkan kita biasanya bisa punya kuis atau bisa melakukan agenda-agenda yang terkait 5R. Bahkan dilakukan tim audit yang rutin untuk menjaga bahwa 5R ini tetap ada, sehingga semua karyawan terlibat aktif dalam melakukan 5R. Lalu kenapa kita harus melakukan 5R tadi? Kita ulang lagi, apa sih akibat paling besar ketika kita tidak melakukan 5R? Jelas, adalah pemborosan. Segala sesuatunya ketika tidak melakukan 5R itu ujungnya adalah pemborosan.
kita dalam suatu bisnis, kalau kita melakukan pemborosan itu tidak baik untuk bisnis. Jadi semua bisnis itu adalah harus untung. Sehingga 5R ini adalah bagian penting untuk menjaga yang namanya keuntungan dalam suatu bisnis. Jadi perlu melakukan 5R, tidak lagi kita buat mindset bahwa 5R itu tidak penting atau ya nanti-nanti saja. Kita harus lakukan 5R sesegera mungkin kalau kita tahu 5R ini buruk untuk bisnis kalau tidak dilakukan. Lalu bagaimana sih langkah-langkah untuk bisa melakukan 5R? Berikut inilah paling penting. Terlibatlah seluruh karyawan dari level manapun, baik dari top manajemen sampai level paling bawah. Semuanya harus terlibat aktif. Lalu lakukanlah sosialisasi atau training untuk memberikan pengetahuan dan jadikan itu sebagai kebijakan. Biasanya perusahaan yang baik akan menjadikan 5R itu seperti layaknya sistem jaminan yang harus dilakukan, sehingga 5R itu akan menjadi seperti kalau kita mudahnya KPI terhadap semua karyawan. Biasanya bahkan KPI itu 5R itu menjadi bagian berapa persen. Lalu selalu ada audit, inspeksi jelas, dan terapkan bahwa 5R itu sebenarnya adalah bagian dari improvement, dan itu 50% itu berpengaruh sekali 5R itu dalam improvement. Apa sih yang harus dibangun ketika kita mau melakukan 5R? Pertama, segera saja lakukan, jangan menunda-nunda, jangan memberi alasan atau kita menolak nih kondisinya. Kalau kita tahu itu memang salah, ya kita terima memang salah dan kita segera lakukan. Lakukan yang paling mudah, jangan yang standar dulu. Jangan selalu kita melihat bahwa kondisi yang paling baik adalah yang seperti ini. Kita tidak perlu mencapai itu, tapi lakukan dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Lalu tidak perlu mengharapkan kesempurnaan. Ketika kita memang belum sama sekali, bahkan 10%, 20%, apapun progres yang kita lakukan itu sangat penting. Yang penting kita lakukan segera. Lalu segera perbaiki yang salah-salah dan lakukan terus-menerus. Jika kita memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu, pasti berhasil. Jadi kita harus bangun dulu mental itu untuk bisa melakukan 5R. Jadi kita ulang lagi 5R itu tadi. Pertama adalah ringkas. Jadi tujuan ringkas adalah memilah-milah yang perlu dan tidak perlu. Lalu rapi, itu menempatkan semua pada posisinya atau pada tempatnya sesuai dengan letaknya. Lalu resik, itu bebas dari segala kotoran, debu dan bau. Jadi kita melakukan pembersihan. Lalu rawat, yaitu melakukan 3R yang lain, yaitu rawat, ringkas, rapi, resik secara terus-menerus, dan rajin. Hal yang sudah baik kita lakukan terus-menerus dan jadikan itu sebagai kebiasaan. Baik, begitulah sekian untuk materi 5R kita. Kami berharap bahwa 5R ini bisa menjadi hal yang budaya untuk kita bisa segera lakukan dan kita terapkan terus dalam kerja kita sehari-hari. Terima kasih.